apalagi untuk memilih pasangan hidup. Nah, menurut saudari, bagaimana dengan cinta yang beda agama? Apakah itu patut diperjuangkan atau bagaimana? Oke guys, kembali lagi di channel Wilson Project 11 dan kali ini kita akan kedatangan satu narasumber yang memiliki basic atau balance dalam hubungan percintaan. Nah, khususnya untuk kaum muda-mudi yang dalam mencari pasangan hidup, nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Ini dia, Saudari Yurmalina Hulu. Baik, kita akan langsung saja ke dalam topik pembahasan kita. Saya perkenalkan dulu, ini untuk narasumber kita ini adalah salah satu dari sekian banyak mahasiswa yang menulis skripsi pemilihan pasangan hidup berdasarkan pandangan iman Kristen dan relevansinya bagi pemuda-pemudi Kristen. Nah, ini adalah suatu topik yang sangat menarik untuk kita bahas secara bersama-sama. Langsung saja kita akan bertanya-tanya kepada narasumber kita, Yurmalina Hulu, STH. Nah, saudari, apakah yang baru calon? Baru calon ya, oke, siap. Nah, apakah yang menjadi alasan saudari untuk dapat mengangkat judul semenarik ini, apalagi terkhusus dalam kaum muda-mudi yang menurut pandangan saudara ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk mereka ketahui. Oke. Ya, alasan saya menulis karya tulis ini itu dikarenakan ada tren memilih pasangan yang saat ini seringkali dengan cara yang salah. Dan bahkan juga ini berakhir dengan keadaan yang salah juga ya. Dan tren-tren ini banyak sekali di tengah-tengah masyarakat, sangat mempengaruhi kehidupan anak pada saat ini. Bahkan yang terjadi penyesalan bagi orang tua, keluarga, dan yang melatar belakangi semua ini banyak. Yang pertama itu biasanya kan anak-anak muda itu kan memilih pasangan karena seringkali dari oleh rasa kesepian, kekosongan, itu membawa seseorang untuk harus segera memilih pasangan apapun keadaan, yang penting mereka memiliki pasangan hidup. Nah, sedangkan yang kedua itu ada juga yang mendasari tren memilih fisiknya bagus atau psikisnya bagus. Nah, ini salah satu hal-hal juga yang mempercepat proses pemilihan pasangan hidup. Sama seperti Wilson, kalau dia melihat cewek-cewek di luar sana kan lihat pasti dari fisik juga kan. Nah, oke, yang ketiganya itu dasar yang lain yang lebih umum, yaitu tentang kekayaan secara mapan, mungkin dari pekerjaan atau dilihat dari status sosialnya sangat kelihatan dia itu mapan, maka itu layak dijadikan sebagai pasangan hidup. Nah, yang keempat itu ada yang memilih itu dari tren hidup yang sekali bukan seperti dulu ya. Kalau kita lihat dulu kan memilih dengan orang yang sama jenis, tapi sekarang kita sudah melihat bahwa sudah banyak yang viral memilih pasangan hidup dengan sama jenis, kayak homo, lesbi. Jadi sekarang itu sudah tidak asing lagi. Kalau dulu kan itu tidak bisa dilakukan ya, sudah sangat ini sekali, tapi sekarang sudah bisa dilakukan. Yang kelima, itu tren memilih pasangan yang dulu harus sama dengan keyakinan, tapi sekarang memilih beda keyakinan itu sudah tidak bermasalah juga. Seringkali masalah iman sudah tidak menjadi pertimbangan lagi. Jadi rela menjual imannya hanya untuk mempertahankan perasaan atau cinta yang mereka miliki. Sedangkan alasan yang keenam, itu tren memilih pasangan dilihat dari sudut pandang memiliki pasangan hidup lebih dari satu. Kalau kita lihat sekarang itu baik perempuan laki-laki, mereka seringkali memiliki pasangan hidup lebih dari satu, karena kalau cuma satu mereka merasa bahwa tidak puas. Nah, makanya saya mengangkat sebuah judul ini,
pemilihan pasangan hidup yang baik menurut pandangan iman Kristen supaya pemuda-mudi bisa lebih mengerti dan lebih tahu bagaimana pemilihan pasangan hidup yang sebenarnya. Kira-kira begitu. Oke, berarti dari penjelasan yang saudari jelaskan, saya belum mendengar bahwasanya ada juga pergaulan pasangan muda-mudi dalam gaya berpacarannya. Apakah didasari dengan bimbingan orang tua atau lepas kontrolan orang tua terhadap pergaulan anak, terusnya bagi pemuda-pemudi? Oh, tentu ada. Tentu ada. Di karya tulis saya itu saya tulis di bagian saran itu memberikan saran untuk orang tua juga supaya orang tua juga harus menuntun, membimbing supaya anaknya juga tidak salah memilih gitu loh. Jadi tidak lepas dari bimbingan orang tua, tetap ada. Siap. Oke, berarti ini sangat melatar belakangi dalam gaya berpacaran yang baik dan benar, apalagi untuk memilih pasangan hidup. Nah, menurut saudari, bagaimana dengan cinta yang beda agama? Apakah itu patut diperjuangkan atau bagaimana? Oke, kalau menurut saya sendiri, cinta beda agama kan kalau kita sudah lihat dalam firman Tuhan ada beberapa ayat yang terlebih khusus itu di 2 Korintus berapa 4 ayat Korintus 2 Korintus 6 ayat 14 itu mengatakan kan tidak boleh memilih pasangan yang tidak seimbang kan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa tidak boleh memiliki pasangan yang tidak seimbang karena apalagi kalau dibilang beda agama. Kenapa saya bilang begitu? Karena kedua-duanya memiliki tujuan yang berbeda. Jadi tidak diperbolehkan sekalipun memiliki alasan bahwa saya membawa jiwa untuk masuk ke dalam agama Kristen contohnya. Tapi itu tidak menjamin karena takutnya pasangan kita itu hanya mau mencintai kita, bukan mencintai iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan sampai nanti karena kita sudah percaya dengan dia bilang dia mau masuk dengan agama kita, jangan sampai ketika sudah menikah, akhirnya ketika ada masalah, akhirnya dia mau balik lagi dengan agamanya, dengan kepercayaannya, sehingga terjadi perpecahan dalam keluarga dan ujung-ujungnya itu akan membawa suatu malapetaka dalam keluarga dan membawa kehancuran seperti perceraian. Oh, oke. Berarti saya menarik kesimpulan bahwasanya cinta beda agama ini tidak boleh, tidak diizinkan jika kita lihat dari sudut pandang Alkitab. Ini Ya, memang sangat menarik ya untuk kita bahas secara bersama-sama. Lalu bagaimana menurut saudari mengenai pergaulan yang hamil di luar nikah? Apakah ini sesuatu hal yang sangat buruk bagi mereka atau bagaimana? Karena banyak yang berpandangan bahwasanya ini adalah salah satu cara mereka agar mereka mendapat restu dari orang tua. Jadi mereka melakukan hal demikian sehingga mau tidak mau orang tua pasti akan menyetujui hubungan mereka. Oke. Yang jelas kalau hubungan yang sudah jauh atau sudah di luar apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya memang salah ya, tetap salah. Tapi sebagai orang yang sudah percaya seharusnya perempuan yang beda agama ini yang sudah dikasih hamil harus betul-betul ada pertobatan dulu. Ada yang namanya lahir baru. Bukan karena dia sudah hamil lalu dia menikah dengan laki-laki, akhirnya nanti tetap aja ada masalah dalam keluarga kalau dia belum lahir baru. Tetapi harus ada lahir baru. Itu kalau menurut saya. Kalau tidak lahir baru berarti tidak. Betul-betul dia tidak bisa menikah dengan laki-laki yang beda agama dengan dia. Oke, ini betul. Saya juga sangat setuju bahwasanya jika kita lihat dari sudut pandang orang Kristen, harus memiliki kehidupan yang benar-benar telah diperbaharui dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kemudian apakah yang terjadi saat ini? Apakah saudari melakukan sebuah penelitian terhadap kasus apa yang sangat besar terjadi khususnya dalam lingkungan negara kita dalam kaum muda-mudi? Ya, yang saya bilang tadi seperti yang ada dalam masalah-masalah yang saya bahas ya. Seperti yang paling viral banget itu kayak memilih pasangan yang kayak sejenis atau karena
karena kekayaan dan lain sebagainya. Pokoknya tadi saya sudah sebutkan di latar belakang itu yang lebih banyak saya lihat. Oke, berarti kemudian menurut saudari dan menurut sudut pandang Alkitab, pasangan yang sepadan itu seperti apa? Apakah harus seiman atau yang seperti apa? Nah, pasangan yang harus sepadan itu memang harus seimbang, harus memiliki pasangan yang seiman ya, menurut saya. Supaya apa? Supaya keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama. Ketika mereka berdua memiliki masalah, maka mereka hanya berfokus kepada Tuhan untuk mengarahkan setiap pergumulan mereka. Kalau berbeda keyakinan, maka yang satu dia datang ke kepercayaannya, sedangkan yang satu datang ke kepercayaannya, sehingga terjadi suatu permasalahan dalam keluarga. Oke, mungkin ini sudah sangat cukup jelas bagi kita bagaimana kita dapat memilih pasangan hidup yang benar dan sesuai dengan sudut pandang Alkitab, apalagi dalam iman Kristen. Nah, sekarang saya ingin bawa saudari Yurmalina Hulu untuk memberikan satu statement ataupun satu nasihat bagi pemuda-pemudi di luar sana untuk dapat memiliki konsep dan pendirian bahwasanya jangan sembarangan untuk dapat memilih pasangan hidup. Oke. Buat muda-mudi Kristen yang di luar sana, saya berharap bahwa untuk memilih pasangan hidup tidak segampang yang kita pikirkan, Bu. Jangan kita melihat dari fisiknya, jangan kita melihat dari kekayaannya, apakah dia mapan atau tidak, jangan melihat dari segi ekonominya, atau jangan kita melihat dari pokoknya hal-hal dunia yang bisa dilihat dari mata. Tetapi kita harus melihat apa yang kita rasakan. Seperti dia punya karakter, kalau karakternya bagus berarti itu layak untuk dipertahankan dan dijadikan sebagai pasangan hidup. Nah, menurut saya di sini, kalau muda-mudi ingin memilih pasangan hidup, lebih baik digumulkan betul-betul, jangan dicari pasangan hidup secara terburu-buru, tetapi digumulkan betul-betul supaya bisa menemukan pasangan hidup yang baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oke, baik. Ini sudah sangat jelas dan sudah sangat dirangkumkan dalam saran yang diberikan oleh saudari Yurmalina Hulu. Kiranya untuk pemuda-pemudi Kristen dimanapun berada yang menonton video ini bisa dapat mengubah pola pikir, konsep pemikiran mengenai pemilihan pasangan hidup yang benar, baik itu dalam gaya berpacaran, dan gaya berpacaran pun itu sangat diperlukan dan sangat diperhatikan. Kita tidak boleh memiliki gaya berpacaran yang hanya ingin memuaskan nafsu duniawi kita. Namun bagaimana kita dapat betul-betul membawa dia, membimbing dia untuk dekat dengan Tuhan. Saya berikan satu statement, closing statement bahwasanya kita sebagai kaum muda-mudi ataupun disebut dengan kaum milenial harus memiliki konsep dan pandangan yang benar. Dalam artian, jangan memilih pasangan hidup, jangan berpacaran hanya untuk memuaskan nafsu duniawi. Ini adalah suatu hal yang sangat ironis menurut saya. Mungkin saudari Yurmalina Hulu bisa lebih menjelaskan lagi bagaimana sih, apa sih step-step yang harus dilakukan kaum muda, baik pemuda ataupun pemudi, jika ingin dan jika berharap dan bisa melihat bahwasanya ini adalah benar-benar jodohnya saya yang daripada Tuhan. Kan banyak orang yang menganggap, dia ini dari, saya sudah doakan dia, mungkin ini yang dikasih Tuhan. Apakah ada satu kriteria yang bisa meyakinkan mereka bahwasanya itu adalah yang dari Tuhan? Oke. Ya seperti yang saya lihat tadi, bahwa supaya kita itu betul-betul tahu bahwa itu benar-benar pasangan hidup dari Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Yang pertama, jangan dulu mengikuti kemauan hati kita. Jangan mengikuti kemauan hati kita ketika kita melihat dia. Jangan sampai kita mengatakan bahwa ini yang terbaik. Tetapi kita harus melihat bahwa Tuhan dulu yang bekerja.
kita melihat prakarya Tuhan dulu. Tuhan yang berkarya untuk menemukan pasangan hidup. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita harus melihat karakternya. Ya. Yang terpenting itu adalah karakter. Bukan apa yang dilihat mata, tetapi apa yang dirasakan. Nah, kita melihat bagaimana sejauh mana iman percayanya kepada Kristus. Kalau dia sudah sangat dekat, kalau relasinya baik dengan Kristus, dia orang percaya dengan Kristus, otomatis dia pasti memiliki karakter yang baik. Ya. Kita harus melihat apa yang bisa membawa pembaharuan buat kita. Memilih pasangan hidup yang memiliki karakter baik berarti akan membawa pembaharuan yang baik buat kita, bukan malah sebaliknya. Gitu kalau menurut saya yang terpenting adalah karakter. Oke, terima kasih untuk penjelasan materi dan saran yang sudah diberikan bagi kaum muda-mudi ataupun bisa kita sebut sebagai kaum milenial yang sedang berada di zaman era globalisasi ini. Terima kasih untuk Saudari Rumalina Hulu dalam penyampaian materinya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya dalam setiap proses yang dijalani dan harapan untuk kedepannya dapat dilancarkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.